Alhamdulillah pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia terus mencoba melakukan perbaikan layanan untuk jamaah haji Indonesia, dan tahun ini kami menggunakan beberapa syarikat, tepatnya 8 perusahaan yang akan melayani jamaah haji Indonesia, yang diharapkan pada saat layanan Al-Husna dapat dilayani dengan baik, dari mulai tendanya, layanan untuk makannya, transportasi, dan lain-lain. Dan pada tahun ini ternyata juga Saudi memiliki aturan yang lebih ketat di berbagai hal, termasuk dan terutama untuk masuk ke kota suci Makkah. Itu sangat ketat sekali dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke kota Makkah kecuali memiliki kartu nusuk atau dengan visa haji. Dengan 8 syarikah kita harapkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut bisa lebih fokus melayani sejumlah jamaah haji Indonesia yang sudah kita membuat kesepakatan dan mereka dengan kontraknya, khususnya pada masa puncak haji, yaitu di Arafah, baik untuk tendanya, baik untuk konsumsinya, maupun juga tentu transportasinya. Begitu juga dengan layanan di Musdalifah dan di Mina. Beberapa masalah dihadapi oleh jamaah haji Indonesia yang tentunya pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki, baik di tanah air maupun di tanah suci. Pada awal-awal keberangkatan, misalnya kita menyaksikan sebagian visa jamaah kita belum terbit, padahal mereka juga sudah dijadwalkan untuk berangkat atau terbang ke tanah suci, dan kami konsekuensinya harus mendorong jamaah di kloter berikutnya, atau sebagian jamaah di kloter berikutnya untuk mengisi kursi yang kosong yang belum diisi oleh jamaah yang visanya belum keluar. Dan itu terus berlanjut beberapa hari. Selain itu, nampaknya jamaah yang bergeser bergabung dengan kloter sebelumnya. Jamaah yang berpindah kloter itu ternyata dilayani oleh perusahaan yang berbeda. Dan karena itu memang untuk tahun ini kejadian-kejadian seperti itu terus kita antisipasi ke depannya. Kami juga sudah mempersiapkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, khususnya untuk mereunifikasi penggabungan kembali suami istri ataupun penggabungan mahram, dan tentu saja antara lansia dan pendampingnya, yang memang secara tahapan dalam pembayaran dalam sistem yang ada di tanah air itu berbeda, dan pada saat pengkloteran atau keluarnya visa itu ternyata juga berbeda. Nah, mudah-mudahan kami bisa secepatnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh terus-menerus berkoordinasi dengan Kerajaan Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh dan mengkomunikasikan situasi yang ada di tanah air maupun di tanah suci, khususnya di Madinah. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, tentu saja kami harus membaca ulang seluruh data yang kita miliki, baik data jamaah yang sudah terbang maupun jamaah yang belum terbang, kemudian juga data jamaah suami istri yang bergabung, dan juga data jamaah suami istri yang terpisah satu sama lain, dan juga keluarga. Ini dalam proses tersebut, ya insya Allah kemarin Kerajaan Saudi menunjukkan respon yang sangat positif, dan kita diharapkan bisa menggabungkan kembali bila ada suami istri yang terpisah. Jadi perlu dicatat, ada beberapa kasus di mana suami istri terpisah karena berbeda syarikahnya, dan hal itu sudah diketahui oleh pemerintah Saudi Arabia melalui Kemenhaj, dan kita juga didorong untuk membuat pola penggabungannya. Sekian ribu jamaah sudah kami sampaikan datanya untuk proses penggabungan tersebut, dan tentu saja tidak semuanya, karena sebagian besar suami istri itu maupun keluarga itu bergabung, kecuali yang memang penggabungan-penggabungan. Kami harapkan tentu saja jamaah juga bisa tenang, dan staf kami berusaha keras untuk memproses pergeseran penggabungan secepatnya, khususnya ketika semua jamaah sudah tiba di Makkah. Ya, ketika sudah tenang,
sudah di Mekah, karena yang paling sulit saat ini adalah memasuki kota Mekah. Dan yang bisa menjamin masuknya kota Mekah selain kartu nusuk atau kartu identitas haji, itu juga adalah jaminan dari syarikahnya. Ada sebagian jamaah juga yang terinformasi tidak mendapatkan atau belum mendapatkan kartu nusuk, dan kami dalam koordinasi terakhir yang dilakukan antara Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, dan terutama dengan perusahaan-perusahaan layanan haji, bersepakat untuk melakukan akselerasi pendistribusian kartu nusuk kepada jamaah haji Indonesia. Terkait dengan petugas, tentu saja kami juga terus memantau perkembangannya, termasuk juga masalah administrasi mereka, khususnya petugas kloter yang memang bergabung dengan jamaah. Dan kami mendapatkan informasi ada beberapa petugas kloter yang kemudian harus terpisah dengan jamaahnya karena dalam proses pemvisaan maupun penetapan syarikahnya itu berbeda. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita atasi secepatnya. Ya, kami mendapatkan informasi juga ada petugas haji dan termasuk di dalamnya ada petugas kesehatan yang terpisah dari jemaahnya, dan kami sampaikan petugas kesehatan ada di semua kloter dan di semua sektor. Tentu saja dalam konteks ini kami juga meminta kepada kasektor dan menginformasikan juga kepada petugas kesehatan terdekat untuk bisa melayani jamaah haji di hotel terdekat. Dan untuk layanan kesehatan, selain ada di sektor, sebagai layanan satelit, juga kita menyediakan layanan di KKHI. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa mempermudah bagi jamaah yang mendapatkan situasi sulit dengan kesehatannya, dan mudah-mudahan bisa dilayani dengan baik. Saya harapkan tentu kerjasama dari semua pihak, ya, baik petugas maupun jamaah. Bila mendapatkan masalah, mohon bisa dikomunikasikan secepatnya, dan kami juga sudah memiliki hotline ataupun WhatsApp yang di tanah air dan juga di Saudi agar jamaah bisa mengkomunikasikannya dengan cepat dan langsung kepada petugas kami. Dalam mengkomunikasikan masalah yang dihadapi agar mendapatkan solusi yang cepat, tentu kami juga mengharapkan informasi bisa diberikan secara valid, baik lokasinya, baik nomor HP-nya atau kontak person, maupun sektor dan hotelnya, gitu ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan petugas bisa lebih terarah dan bisa langsung menyentuh dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh jamaah. Hotline yang dimaksud di sini selain yang instan seperti WhatsApp, ada juga yang sudah kami siapkan, namanya Kawal Haji, dan semua hal, masalah, informasi terkait dengan layanan, tentang makanan, tentang transportasi, tentang hotel, tentang ibadah, dan lain sebagainya, bisa disampaikan di Kawal Haji, dan kami tentu saja menjadikan platform itu untuk mempercepat proses penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan jamaah haji Indonesia terus diberikan kemudahan sampai pelaksanaan puncak haji nanti, di mana jumlah manusia yang akan berkumpul akan jauh lebih banyak dari sekarang, dan kita semua diberikan kekompakan, kekuatan, serta kerjasama untuk terus mengawal proses penyelenggaraan ibadah haji ini dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Indonesia yang terkenal disiplin dan sabar dan mengikuti skema yang telah disiapkan agar memberikan kemudahan kepada mereka.